Terkait dengan sidang perintangan penyidikan yang akan berlangsung pada hari ini, kita masih berbincang dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Bapak Heri Firmansyah. Pak Heri, ini kita diskusi kembali terkait dengan jalannya sidang. Tadi ada cuplikan bagaimana hakim bertanya kepada Verdi Sambo mengapa ia tidak memberitahu Hendra Kurniawan yang jabatannya hanya satu posisi di bawah Verdi Sambo. Jawabannya adalah khawatir begitu ya. Jalannya sidang pada pekan lalu juga cukup panjang, hampir pukul 12 malam begitu untuk selesai. Nah, kira-kira untuk sidang hari ini, apalagi yang perlu diyakinkan atau disajikan, ditanyakan dari para ahli ini untuk bisa meyakinkan hakim dalam perkara ini? Ya, kalau kita berbicara secara pendekatan teori ya, Mbak Glenis ya, bahwa ahli itu tentulah memberikan pendapat hukum untuk membuat terang benderang suatu perkara pidana berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dia miliki ya. Jadi dalam poin tadi ahli tentunya tidak bicara tentang faktanya. Agar ini dia memberikan keterangan itu ya murni orisinalitasnya adalah berasal dari keilmuan atau pemahamannya dia. Sehingga dia tidak coba untuk masuk terlalu dalam atau malah menjadi kalau ada JPU 10 dia jadi JPU yang ke-11. Kalau ada penasihat hukumnya 5 dia tidak jadi penasihat hukum yang ke-6 gitu ya. Jadi Mhm. ini berada dalam tataran bahwa pengalaman pengetahuannya yang bicara, menjelaskan hal itu agar ini menjadi terang benderang nih. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa kalau yang dihadirkan ahli pidana, ahli yang masih berkaitan dengan hukum perdata misalnya, atau HAN, administrasi negara, tata negara, mereka yang hadir di ruang sidang itu kan semua juga sebenarnya kita bisa katakan sebagai orang yang berlatar belakang hukum ya, bahwa hakim itu pasti sarjana hukum, untuk jadi seorang JPU juga sebelumnya harus menempuh pendidikan hukum S1 dan juga penasihat hukum. Jadi secara hukum mereka umumnya paham. Tapi memang ada hal-hal yang kadang perlu mendengarkan keterangan ahli. Ya, karena masalahnya tadi memang tidak semudah itu dalam ranah praktik ya, Mbak Glenis ya, Mhm. bahwa tidak seperti pertanyaan matematika satu tambah satu sama dengan dua. Apalagi kalau kemudian ada dikotomi perbedaan pandangan hukum tadi dari segi melihatnya. Karena tadi satu bicara tentang presumption of innocence, praduga tidak bersalah, satunya lagi bicara tentang bagaimana membuktikan orang bersalah. Karena dia menggunakan asas presumption of guilt. Nah, ini yang kemudian harusnya jadi penengahnya adalah ahli. Kalau tadi ada keyakinannya satu satu, mudah-mudahan ada bisa jadi dominan 2-1 kan begitu sehingga hakim lebih mudah dalam mengambil putusan. Nah, berkaitan dengan kasus ini misalnya adalah undang-undang ITE, maka akan dilihat unsur-unsurnya tadi. Apakah pemenuhan terhadap unsur ini masuk atau tidak? Akan diuraikan setiap unsur itu. Hmm. Bahkan kompleks lagi adalah apakah setiap unsur itu harus terpenuhi atau cukup dua unsur saja terpenuhi begitu misalnya. Nah, atau penjelasan dari pendekatan dari masing-masing tadi. Misalnya ada kata memindahkan. Nah, itu kan harus misalnya ada di dalam unsur tersebut ya. Mhm. Itu pendekatan penjelasan yang tepat dan menyeluruh. Konseptualnya ada. Apakah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kah, seorang ahli bahasa menjelaskan kah, atau kemudian dimaknai seperti apakah memindahkan oleh ahli ITE itu, apakah dari satu wadah ke wadah yang lain sudah dikatakan sebagai memindahkan, atau dalam hal ketika itu menjadi satu yang melekat pada perangkat komputer, yang penting aslinya masih di tempat tersebut, itu nggak menjadi dikatakan memindahkan dalam hal kemudian menjadi perusakan sistem elektronik. Nah, perdebatannya menurut saya lebih urgent ke arah sana, gitu ya. Kalau dalam konteks pidana kemudian mengkaitkan apakah benar secara fakta, adu fakta, adu bukti tadi. Apakah benar? Ya, ini kan karena kalau kita dalam kasus ini ada perintah yang sifatnya berjenjang ya. Perintah yang sifatnya kemudian antar orang ke orang mungkin berbeda-beda. Ada yang cuma disuruh melihat aja, ada yang disuruh ngambil aja begitu kan. Nah, Mhm. ini kan yang perlu untuk kemudian ditelusuri. Saya memang dalam dalam perkara apapun lah, kita nggak hanya bicara di kasus ini. Di kasusnya ya dakwaan yang kita anggap penting karena dari awal ini kemudian berkaitan dengan obstruction of justice di 338 dan 340 itu juga kan harus secara fair kita nilai mana yang kemudian benar-benar salah, mana yang tidak.
Jangan sampai yang mempertanggungjawabkan itu orang yang tidak bersalah secara pidana. Tapi yang lebih jauh lagi juga kalau orangnya harus bersalah, ya tidak boleh juga kemudian dicari-cari hal untuk kemudian mengatakan bahwa orang ini ya sama sekali tidak bersalah. Ini kan nggak fair juga kan. Jadi Hmm. ada proporsi kesalahan, ada porsi kesalahan yang kemudian masing-masing pihak ini menurut saya harus membuktikan. Nah, karena kaitan tadi adalah keyakinan hakimnya. Hakim yakin nggak dengan apa yang disajikan, apa yang disampaikan oleh para pihak tadi? Karena di situ hakim akan menilai, oh mana keterangan yang logis. Logis itu adalah menggunakan akal, Mbak Glenis. Hmm. Yang perlu kita tambahkan adalah akal yang sehat. Akal yang sehat itu sesuatu yang dapat dicerna, gitu kan? Apakah mungkin misalnya dalam satu perbuatan ini hal ini tidak dilakukan? Nah, sehingga nanti ada pemisahan. Saya hanya mengamini yang ini, tapi yang ininya tidak. Nah, ini kan harus dinilai, ditakar. Apakah ketika dia mengatakan yes, itu sudah masuk dalam satu konstruksi pemaknaan terhadap semua kegiatan tersebut. Nah, apalagi kalau misalnya orangnya sudah lama begitu kan. Ini saya nggak bicara gerbong siapa ya, bahwa ini dianggap gerbongnya Pak Sambo. Enggak, tapi saya bicara pada apakah karena dia sudah kenal lama, kemudian sudah memahami nih instruksi itu. Nah, pemahaman instruksi yang mana yang dipahami? Bahasa mengamankan, itu dalam hal mengamankan apa? Dan kemudian apakah itu bagian dari tupoksinya? Itu penting kan untuk dikejar dan juga untuk dibuktikan para masing-masing pihak bahwa oke memang itu memang bagian kami di kasus yang dahulu misalnya itu kami pernah melakukan hal itu juga dan tidak pernah jadi soal. Nah ini kan dalam hal kasusnya adalah matinya seseorang, terbunuhnya seseorang, meninggalnya seseorang yaitu almarhum Brigadir Joshua, maka itu menjadi penting fakta-fakta tadi untuk digali. Karena sudah bergulir di pengadilan kan. Kira-kira begitu Mbak Diani. Jadi memang perlu ada pembuktian bagaimana juga melihat peranan dan juga bagaimana unsur pidana ini terpenuhi karena dalam hal ini adalah kasus perintangan penyidikan, ada menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti ataupun juga memindahkan. Inilah yang perlu digali dan juga jaksa penuntut umum melalui ahli dan saksi ini meyakinkan majelis hakim untuk bisa terkait dengan dakwaan.